Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Kita masih pada tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pada materi PPKN dan SBDP. Mari kita mulai. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang PPKN yaitu kita mengetahui kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seperti itu ya. Lalu untuk SBDP-nya kita mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Oke? Mari kita mulai materinya ya. Semangat. Kita masuk pada materi PPKN. Nah, di sini cara beristirahat yang dapat kita lakukan yaitu tidur siang, santai sambil menonton televisi, santai di bawah pohon, santai sambil tiduran. Banyak lagi santai-santai yang lain ya. Yang pasti bagaimana cara kita beristirahat yang dapat kita lakukan. Kemudian contoh hak yang dimiliki oleh seorang anak yaitu mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, mendapatkan perawatan dari ayah dan ibu, mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu, dapat bercerita kepada ayah dan ibu, mendapatkan perhatian dari ayah dan ibu saat belajar. Lalu mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu saat kita kesulitan. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Contoh kewajiban yang berkaitan dengan pakaian. Yang A, melindungi tubuhnya dan bersyukur memiliki pakaian. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita punya pakaian, memiliki pakaian, ya. Lalu, mengenakan pakaian dengan rapi. Memakai pakaian dengan hati-hati. Ya. Lalu yang D-nya, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor atau rusak. Lalu yang E-nya, menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Nah, maksudnya gimana Pak? Sesuai dengan kebutuhan. Ya, saatnya kita tidur malam, ya kita pakai baju tidur. Saat kita ke sekolah, ya memakai seragam seperti itu ya. Lalu mencuci baju yang kotor. Agar apa Pak? Agar bersih, ya bebas dari kuman. Kalau enggak nanti kalian gatal-gatal ya. Kemudian contoh hak yang berkaitan dengan pakaian. Yang pertama jelas memiliki pakaian ya. Kalian punya hak untuk memiliki pakaian. Lalu yang kedua, yang B, mendapatkan pakaian dari orang tua. Kecuali kalau kalian bisa membelinya sendiri. Ya tentunya kalau kalian sudah pintar, sudah bisa mendapatkan uang sendiri, wah itu hebat luar biasa ya. Seperti itu. Kemudian memiliki berbagai pakaian untuk sehari-hari. Ya, yang D-nya memiliki pakaian untuk bermain dan tidur, juga untuk ke sekolah ya. Nah, yang E-nya nih, memiliki pakaian untuk ke sekolah. Lalu F-nya, memiliki pakaian yang bersih dan rapi. Seperti itu ya. Jadi pakaian juga tidak harus mahal-mahal, tidak. Yang pasti pakaian itu rapi, bersih, ya kalian bisa menjaganya dengan baik. Itu sama dengan menghargai orang tua kalian, ya pemberian orang tua kalian seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi.
Contoh kewajiban yang berhubungan dengan makanan. Nah, sekarang yang berhubungan dengan makanan ya. Yang A, bersyukur atas semua makanan yang ada. Ya, kita harus selalu bersyukur ya. Lalu, memakan makanan yang sudah disediakan. Seperti itu. Jangan lupa yang C-nya. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Ya, dengan cara berdoa kita mengucap syukur. Lalu mengambil makanan secukupnya, ya, sesuai dengan apa yang akan kita makan, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, nanti kalau tidak habis kasihan ya nasinya atau yang menyiapkannya, jadi banyak yang kebuang jadinya ya. Lalu yang E-nya, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Berarti kalau kalian mengambil makanan misalkan 1 centong nasi, ya habiskan 1 centong nasi itu ya. Kalian yang tahu kebutuhan kadar lapar kalian, seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah contoh hak yang berhubungan dengan makanan. Ya, kalian berhak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Lalu, hak kalian juga memilih makanan yang sehat. Lalu yang C-nya, mendapat sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kemudian mendapat air minum yang bersih dan sehat. Kemudian mendapat makan siang dan malam yang sehat dan bersih. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih semangat kan? Oke, semangat ya. Kita masuk ke poin 7, ke nomor 7 ya. Contoh kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal. Tentunya kita harus bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, di dalam rumah atau di lingkungan rumah kita harus berbicara lembut dan sopan. Lalu membantu merapikan dan menata rumah, ya, membantu ibu. Ya, apa yang bisa kalian bantu? Misalkan bisa menyapu, mengepel, lap-lap jendela gitu kan, cuci piring kalau kalian bisa, ya silahkan ya. Kalian sudah kelas 3 ya, udah besar, oke, harus berubah, bukan kelas 2 lagi ya. Kemudian saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai, maksudnya di sini sesama anggota keluarga, begitu ya. Lalu saling menolong dan memaafkan, begitu. Dan yang F-nya menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Begitu ya. Oke. Siap. Masih semangat gak nih? Semangat dong. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Yang ke-8 adalah contoh hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Yang A, mendapat rumah yang bersih dan rapih. Yang B-nya, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. C-nya, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kemudian yang D-nya, mendapatkan tempat tinggal. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan lagi ya. Yang ke-9, beberapa aturan berhubungan dengan rumah. A, bersyukur karena memiliki rumah. Ya, tidak kepanasan dan tidak kehujanan, dapat beristirahat, kumpul dengan keluarga, ya. Lalu yang B-nya, taat menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, lalu yang C-nya, ucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Ya, tentunya kalian sudah tahu. Untuk kalau kata tolong itu dipergunakan pada saat kita memerlukan bantuan dari orang lain, ya, entah itu ayah, ibu, kakak, adik, ya. Lalu terima kasih. Nah, terima kasih di sini
apabila kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya kita harus mengucapkan terima kasih. Dan kata maaf. Nah, kata maaf di sini nih yang kadang kita gengsi, ya malu, ngapain minta maaf gitu. Tapi setiap kita memiliki atau melakukan sesuatu kesalahan, kita harus mengucapkan atau memohon atau meminta maaf. Ya, seperti itu. Oke? Bapak yakin anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa tahu 3 kata ini dan melaksanakannya di rumah. Ya. Kemudian berbicara lembut dan menggunakan kata-kata halus saat berbicara. Ya, jadi tidak boleh berbicara kasar ya. Kemudian jujur, terbuka dan selalu berbagi. Seperti itu. Kemudian saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. Selanjutnya meminta izin saat keluar rumah. Ya, seperti itu. Lalu memberi salam saat keluar dan masuk rumah. Ya, kalau kalian ke sekolah gitu kan, berpamitan sama orang tua atau mengantar di gerbang, ya seperti itu ya. Mengucapkan salam atau salim atau apapun itu, ya. Kemudian membersihkan dari sampah sebelum tidur, membersihkan sampah-sampah ya sebelum tidur karena kalian tidak mau dong tidur dengan sampah ya. Begitu. Kemudian merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Nah, kalau untuk kalian mungkin kalau yang suka bermain dengan barang-barang mainan kalian lalu kalian tinggalkan begitu saja. Oh, no, bukan begitu ya. Kalian rapihkan kembali. Jadi pada saat kalian ingin bermain lagi, barang kalian atau mainan kalian bisa dimainkan lagi. Seperti itu ya. Lalu langsung mencuci alat makan selesai digunakan. Ya, agar tidak mengumpulkan lalat ya seperti itu. Kemudian kecoa biasanya suka ada tuh ya. Jadi banyak binatang-binatang yang suka di tempat kotor, sumber penyakit seperti itu ya. Kemudian meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. Nah, kemudian merapikan kamar setelah bangun tidur. Nah, terutama buat kalian yang sudah memiliki kamar sendiri, atur kamar kalian sendiri ya. Rapikan, bersihkan, buang sampah. Jadi jangan sampah terkumpul di dalam kamar. Nanti banyak binatang itu ya yang bikin nanti kalian akan sakit jadinya ya. Kemudian makan dan syukuri apa yang ada. Lalu kemudian pakai dan syukuri apa yang ada. Seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Ayo bernyanyi. Ya, sekarang marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan judul Jika Ibuku Tua Nanti. Penciptanya Bapak Ate Mahmud. Ya, bersama-sama ya, ikuti. Oke? Mari kita mulai. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, maka
ayah pergi. Oke. Terima kasih, kalian hebat luar biasa. Suaranya mantap-mantap ya. Baik. Mari kita lanjutkan lagi ya. Tugas dari Bapak pada buku paket tematik tema 4 subtema 1. Halaman 12 dan 16. Simak videonya ya. Lalu yang kedua, halaman 25 sampai dengan 27. Menuliskan nomor kalimat dalam kurung. Lalu berikutnya, halaman 28. Memilih antara hak dan kewajiban. Dan halaman 30, tuliskan pengalaman kalian tentang makanan. Kemudian halaman 36 dan 43. Simak videonya ya. Lalu kemudian yang terakhir, menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti, dibuat videonya. Lalu untuk kelas 3A kirim ke Japri ke Pak Tommy. Kalau ke 3B itu ke WA-nya Ibu Ella. Oke? Semuanya dikerjakan pada buku paket ya. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya bersama Pak Tommy.